Halo guys, Perkenalkan, namaku Aprilio. aku Adit. Aku Pandu. Kami dari Sekolah SLB Negeri 1 Sleman. Kami ingin mencari tahu tentang makanan bernama jenang ubi. Penasaran ya? Ikutin kami terus ya. Let's go! Tunggu. Oh. Monggo Mas dicipi Mas, niki jenang upe. Bu, kok namanya jenang ubi sih bu? Ini ada gurihnya, ada asin-asinnya, enak kok. Boleh ya lihat cara pembuatan jenang ubinya? Boleh, ayo kita ke dapur. Ibu bahagia nggak, Bu, setelah membuat kayak gini dan menjual jenang upih di pasar? Assalamualaikum, permisi. Waalaikumsalam. Bu, kami dari SLB Negeri 1 Sleman, Bu, ingin mencari tahu tentang jenang upi, Bu. Oh ya, ya. Oke, mari masuk silahkan. Ye. Monggo Mas dicipi Mas, niki jenang upe. Nggih. Pakai lauk ini ku. Enak nggak Mas? Enak. Enak. Bu, kok namanya jenang ubi sih bu? Nggih, soale lek damel kan pakai upeh Mas atau pelepah pinang. Nah, aroma gurihnya itu saking kulitnya upeh itu bikin tambah gurih. Kok pakai pelepah pinang? Iya, kalau nggak pakai pelepah pinang nggak jadi. Rasanya nggak enak Mas. Pernah dulu nyoba pakai pelepah palem, rasanya nggak enak. Jadi langu rasanya. Bu, ini pakai beras ya, Bu? Nggih, berasnya khusus Mas, niki bukan yang untuk dikonsumsi itu, tapi berasnya namanya beras PB5. Katanya berasnya langka ya, Bu? Iya, soalnya kalau nggak pakai beras PB5 nggak jadi Mas. Teksturnya gimana, Dit? Kalau dipegang itu teksturnya lembut. Kayak lagi megang lontong deh. Kalau kamu, Pandu, rasanya kayak gimana? Ini ada gurihnya, ada asin-asinnya, enak kok. Bu, boleh ya lihat cara pembuatan jenang ubinya? Iya, Bu. Boleh nggak, Bu? Please. Boleh, ayo kita ke dapur. Yo. Bu, awal buat jenang upih itu kayak gimana sih, Bu? Pertama-tama nyiapin upehnya dulu, kayak gini loh Mas upehnya. Oh, terus diapain? Ya, pertama-tama dipotong atasnya sampai ujung, terus dibalik, terus diukur kurang lebih 5 kilan, terus dipotong lagi. Terus ini kanan kiri dirapiin. Ini yang sebelahnya. Terus ini dilipat. Dilipat, dibikin sama. Nah, sama kayak gini. Terus ini mulai dijahit. Jahitnya mulai dari atas ke bawah. Ini yang jahitan pertama. Jahitan pertama ndelujur. Ini loh Mas, cara jahitnya kayak gini. Nah, Jadi kayak gini. iya. Bisa nutup ini. Iya, bisa nutup ujungnya sini. Terus ini dijahit sampai bawah. iya, sampai ujung.
Ini jahit yang kedua biar nggak bocor. Oh begitu. Iya, 2 kali. Ini loh Mas yang dijahit di bawah ini udah 2 kali biar nggak bocor. Oh, biar bisa nampung gitu ya? Iya, biar nggak bocor. Lanjut jahit. Berapa lama? Ini kurang lebih 10 menit satu upeh. Oh, jahitnya 10 menit. Iya, kurang lebih satu upeh 10 menitan. Ini kan upeh baru, kalau upeh baru kan cepet. Tapi kalau upeh yang kedua dan ketiga dipakainya itu udah ada tambalan-tambalannya gitu. Udah nggak mulus seperti ini. Oh, Ini kalau dulu pakainya benang bagor Mas ini. oh, Iya, kalau zaman dulu kan belum ada rafia, ada tapi masih jarang. Tapi sekarang kan udah zaman modern, terus dipakainya tali rafia. oh begitu ya Bu? Iya, nyarinya kan gampang kalau rafia. Nah ini Mas, udah jadinya kayak gini. Wah, jadi bentuk kayak gini ya? Iya, Bisa masuk nih. iya. Bu, kira-kira yang dimasukinnya apa aja, Bu? Ini adonannya nanti. Bahan-bahannya apa aja, Bu? Yang pertama tepung. Yang kedua air. Yang ketiga minyak. Dan yang terakhir garam. Ini yang pertama tepung. Terus yang kedua air Mas, kuat nggak? Nih, Terus yang terakhir garam. garam. Garam Mas. Ya. 3. Nah udah taruh. Nah. Terus Aduk. iya. Rasa tepung nanti Dit. Ya, aja baunya dah, bau tepung. Embernya penuh dengan tepung plus garam. Ini diaduknya seberapa lama, Bu? Ini nyampe rata. Ini kan masih ngerumpul-ngerumpul kayak gini toh. Nah, nanti nyampe rata, nyampe ngerumpul-ngerumpulnya ini hilang. Ngambang kayak ada bola-bola tepung. Iya emang. Ini cuci sini. Jadi sini. Bu, kenapa pakai jerami, Bu? Iya, soalnya kalau nggak pakai jerami, ini kalau pas diudek bisa lari ke sana ke sana. Jadi kalau dikasih jerami kan bisa anteng. Oh, tapi kenapa masaknya harus pakai kayu bakar? Kenapa nggak pakai kompor? Kalau pakai kompor nggak mateng Mas. Nggak awet, tanahnya juga nggak awet. Itu diaduknya berapa jam? Diaduknya ini kurang lebih 1,5 jam. Oh. Itu ngomong-ngomong masaknya bakal berapa jam itu jadinya? Ini kurang lebih dari nyalain api nyampe selesai ngudek 3 jam kurang. Habis diaduk diapain, Bu? Nanti ini kan kalau sudah selesai ngaduknya, ini ditutupin plastik. Terus samping-sampingnya dikasih kayak gini, kayu kayak gini biar matangnya rata. Terus habis itu ditutup sama manci kayak gini, jadi dikurepke. Udah selesai kayak gitu. Oh, Kenapa biasanya harus ditengkurepin, Bu? Soalnya ini kan udah ke atas. Nanti dikurepin gini kan jadi netek apa ya? Jadi tumpang tindih gitu loh Mas. Itu nyari upahnya gimana itu? Nyarinya kadang dituri, dipakem, terus kadang dicangkringan. Nah, itu cara nyari beras PB5-nya gimana itu? Ini ada pemasoknya khusus sambil nanam sendiri. Oh, PB5 tuh kalau dijual sekarang mahal ya, Bu? Sekarang beli terakhir kemarin 1 kilonya 20.000. Iya, kemarin baru seminggu yang lalu.
Ini pelepah pinangnya ibu belinya di mana? Kadang di pasar ada yang menjual, kalau nggak ada itu nyari di pakem itu, suri itu. Biasanya ibu kalau di rumah membuat ini setiap jam berapa? Setiap hari apa? Setiap harinya tiap hari. Liburnya kalau cuman capek kan kalau ada acara. Terus mulai bikinnya habis zuhur, kurang lebih jam 1. Ibu mulai jualan jam berapa dan mulai tutup jam berapa? Ibu berangkatnya jam 4:30, pulang nyampe rumah kurang lebih jam 8. Oh. Biasanya pelanggannya banyak atau sedikit? Kalau ramenya lebih itu setiap hari Sabtu, Minggu, sama tanggal merah itu rame. Tapi kalau hari-hari biasa yang belikan untuk tengkulak itu, jadi tiap hari yang beli itu. Orang luar ya ada tapi nggak sebanyak yang biasa beli. Pernah rame bang? Pernah kalau liburan sekolah itu rame, Sabtu Minggu itu rame tanggal merah. Sehari laku berapa bu kalau setiap jualan? Tergantung bikinnya itu. Kalau 8 kilo kadang ya nggak tentu ya mas. Tahan berapa lama bu? Kalau tanak banget ini nih, nanti malam pun masih enak. Kalau untuk besok-besok dimasukin kulkas dulu. Bu, ini Ya. jenang upi itu harganya berapa ya bu? Beli berapa boleh. 2.000 boleh, 5.000 boleh, 3.000 boleh. Tapi kebanyakan standarnya 5.000. Ini kalau dijual bisa bayar pakai kris? Enggak bisa. Cash. Enggak bisa. Bisa pesan online nggak sih? Bisa. Bu Tini, Ya. caranya jenang upi itu gimana sih? Dulu pertama yang buat kan Simbah. Namanya Simbah saya Mbah Kromonadi. Terus Simbah itu punya anak yang bisa bikin jenang upeh itu simbok saya yang namanya Simbok Dalinem. Dan elik saya namanya Rabikem. Elik saya sampai sekarang masih jualan. Terus yang meneruskan simbok saya. Terus saya juga mengajarkan sedikit demi sedikit untuk anak saya biar kedepannya bisa meneruskan warisan budaya jenang upeh. Apa manfaat jenang upi? Manfaatnya kalau di maem itu rasanya dingin, di perut dingin, bikin kenyang, bikin ayem katanya kalau yang makan itu. Apa hubungannya jenang upi dengan lingkungan sekitar? Itu kalau susah pas di upehnya mas, soalnya nyarinya sekarang susah. Dulu banyak, tapi sekarang kan ada peminatnya banyak, terus banyak yang ditebangi. Jadi kalau misalnya nggak punya upeh, udah nggak bisa jualan. Ibu bahagia nggak bu setelah membuat kayak gini dan menjual jenang upi di pasar? Bahagia sekali, full. Kalau ini anaknya ibu tuh pernah diajarin bikin Nah, cocok. Nyambung. Jadi awalnya ibu punya anak enggak, terus disambung pertanyaan. Enggak. Oke, kamera roll. Adi speed ready. Scene 7, shot 1, take 1. And action. Jenang upeh itu berarti kita mau ambil video apa? Pohon pinang Kenapa pohon pinang? karena pembuatannya dari pelepah pinangnya.